Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang Bapak Ibu semua di sini di podcast Visualisasi Bangsa, kelompok 1, Angkatan 9, Gelombang 3, Kemendikbudristek 2026. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurfadila Supraitno dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini saya sebagai moderator dan akan memandu sesi diskusi kita pada hari ini. Baiklah, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, mungkin dari narasumber pertama kita, Pak Anto, silahkan. Terima kasih Bu Dila selaku moderator pada kesempatan kali ini. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Anto Andriawan, biasa dikenal dengan Anto. Saya dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Saat ini sedang mengajar sebagai dosen di program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Begitu Bu Dila, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto. Selanjutnya, kita persilakan kepada Ibu Nurjana. Baik, Ibu Dila, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurjana. Saya berasal dari Politeknik Negeri Tanah Laut yang sekarang mengajar di jurusan di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Jalan dan Jembatan. Terima kasih, Ibu Dila. Selanjutnya, kepada Bu Olia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dila. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Aulia MH, bisa dipanggil Aulia. Saya dari Politeknik Negeri Banjarmasin dan home base saya di D3 Administrasi Bisnis. Sekian perkenalan diri saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Pak Adit, dipersilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Dila. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Zuhari dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Saat ini saya menjadi peranata komputer di Laboratorium Komputer dan Bisnis. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan tentang kampus masa kini, berkarya, berinovasi, dan bangga berindonesia sebagai bagian dari visualisasi bangsa. Jadi visualisasi bangsa tidak hanya terlihat pada simbol negara, tetapi pada kualitas institusi pendidikan, budaya akademik, serta semangat berkarya dan berinovasi di dalamnya. Dan selanjutnya, kampus masa kini menjadi cerminan wajah bangsa di masa depan. Untuk itu, saya ingin memulai diskusi dengan pertanyaan kepada beberapa narasumber kita pada hari ini. Baiklah, mungkin yang pertama ya, yang berkaitan dengan berkarya. Jadi, untuk narasumber pertama kita, yaitu Pak Anto, ya, setelah menjadi dosen, bagaimana menurut Pak Anto sendiri, bagaimana peran kampus dalam memvisualisasikan bangsa melalui karya? Baik, Silakan. terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dila. Bagi kita semua, Bapak Ibu, barangkali kita sepakat bahwasanya kampus adalah tempat dan ruang ya untuk melahirkan gagasan dan karya-karya intelektualitas. Ya. Lebih jauh lagi, kampus adalah tempat untuk memberikan kebebasan dalam mimbar akademik, kebebasan dalam mengutarakan pendapat, kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam menuaikan gagasan-gagasan yang tentunya nantinya bisa memberikan dampak kepada bangsa dan negara. Kemudian, maka dari situ, sivitas akademika diharapkan aktif dan produktif dalam menghasilkan karya, karya seperti penelitian yang berkualitas, yang mampu menjawab keresahan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga penelitian tidak berpaku pada beban kerja saja, kemudian pada kewajiban saja, tetapi lebih kepada penekanan bagaimana penelitian berangkat dari keresahan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, karya publikasi. Tentunya kita sebagai dosen dalam memberikan karya dalam bidang publikasi lebih kepada ditekankan pada
publikasi-publikasi pada jurnal yang bereputasi nasional dan internasional. Sehingga publikasi-publikasi kita memberikan impact kepada para pembaca, terus kemudian memberikan rujukan yang akurat, valid kepada mahasiswa, terutama dalam mencari artikel-artikel ilmiah. Karena nanti dalam publikasi inilah yang akan memberikan informasi tentang kebutuhan dan keresahan dari masyarakat tadi. Kemudian yang ketiga, karya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian hasilnya adalah hasil-hasil penelitian yang tadinya dikolek, kemudian dianalisis dan dipublikasikan. Ini harapannya memberikan dampak kegiatan yang nyata kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan manfaat secara langsung oleh karya-karya yang dihasilkan oleh kampus perguruan tinggi. Nah, dari situlah tentunya karya-karya yang ada di perguruan tinggi tidak hanya berorientasi kepada kepentingan individu dan institusi saja, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan, kemajuan bangsa dalam lingkungan pendidikan tinggi. Barangkali itu, Budila, menurut saya dalam konteks berkarya dalam pendidikan tinggi untuk memvisualisasikan dalam kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Baik, terima kasih Pak Anto. Jadi eh, kata yang sempat teringat itu produktif dan berkontribusi ya Pak Anto. Baik, selanjutnya terkait dengan berinovasi ya. Jadi untuk ini saya persilakan kepada Bu Nurjana yang akan menjawab, yaitu bagaimana inovasi di kampus dapat menjadi bagian dari visualisasi bangsa ini. Silahkan Ibu Nurjana. Baik, Ibu Moderator, Ibu Dila, terima kasih atas waktunya. Di mana inovasi itu merupakan cerminan nyata dari kemampuan sebuah bangsa untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, menghadapi tantangan global, dan juga meningkatkan daya saing nasional. Kampus masa kini, ASN dan seluruh sivitas akademika tidak hanya dituntut untuk kreatif dalam proses pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat, tapi juga dalam tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, dan juga profesional. Setiap inovasi yang lahir di lingkungan akademik itu menjadi bukti bahwa bangsa ini mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk kemajuan bersama, sekaligus menegaskan identitas nasional sebagai bangsa yang berdaulat dan mandiri. Lebih dari sekedar kemampuan teknis, inovasi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dengan menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Sivitas akademika itu juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap negara, sekaligus menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan juga keadilan sosial. Terus itu menjadi wahana bagi untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat, menghargai keberagaman, dan siap menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Begitu Ibu, pendapat saya tentang inovasi, di mana juga kita menjadi bentuk nyata bela negara melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga setiap gagasan baru, setiap solusi kreatif, dan setiap pengembangan metode pembelajaran adalah manifestasi dari semangat berbangsa dan bernegara. Baik. Ibu Dila. Baik, terima kasih Bu Nurjana. Jadi bisa katakan bahwa ketika inovasi berkembang, maka bangsa divisualisasikan sebagai bangsa yang maju, adaptif, dan siap bersaing secara global, khususnya di lingkungan kampus ya. Baik, selanjutnya yang berkaitan dengan bangga berindonesia. Jadi untuk bangga berindonesia ini seperti apa sih perwujudannya di lingkungan kampus gitu ya. Jadi kami persilakan kepada Bu Aulia, mungkin bisa dijelaskan gimana sih
bangga buat Indonesia yang diwujudkan dalam lingkungan kampus itu. Baik, terima kasih Bu Dila selaku moderator atas pertanyaannya. Bagi saya, rasa bangga berindonesia itu tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui aktivitas dan kontribusi nyata di kampus. Sebagai seorang akademisi, saya menanamkan nilai kebangsaan dalam pembelajaran dengan mengangkat konteks dan potensi lokal yang ada di Indonesia. Melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai seorang akademisi, saya mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa. Kebanggaan ber-Indonesia juga tercermin dari sikap menghargai keberagaman, menjaga persatuan, serta menjunjung etika akademik. Jadi dengan demikian menurut saya kampus menjadi ruang yang memvisualisasikan Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter dan bermartabat. Mungkin itu saja Bu Dila dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Olia. Jadi memang kalau berbangga, berbangga Indonesia itu eh, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa tercermin dari semangat persatuan, toleransi, dan etika akademik yang terwujud dalam lingkungan kampus atau perguruan tinggi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya topik kita yang berkaitan dengan apa sih tantangan dan harapan ya untuk di lingkungan kampus tersendiri gitu. Jadi untuk terakhir berkaitan dengan tantangan dan harapan, eh, kira-kira apa yang menjadi tantangan kampus masa kini dalam menjaga visualisasi bangsa? Kami serahkan kepada Pak Adit. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita lihat sekarang, tantangan kampus dalam menjaga visualisasi bangsa itu cukup besar. Kita hidup di era globalisasi, persaingan internasional masih makin ketat, dan teknologi sangat berubah sangat cepat. Nah, kalau perubahan ini tidak diimbangi dengan nilai kebangsaan yang kuat, identitas kita sebagai bangsa bisa perlahan memudar. Karena itu, kampus perlu pintar menjaga keseimbangan antara inovasi dan nilai-nilai nasional, supaya tetap jadi tempat yang bukan hanya mencetak orang pintar, tetapi juga berkarakter. Nah, selain itu, arus informasi di dunia digital juga deras sekali. Mahasiswa mudah terpapar budaya luar. Jadi kampus perlu menghadirkan ruang diskusi yang sehat agar kita tetap sadar siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia. Teknologi seharusnya dipakai untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia, bukan malah membuat kita kehilangan jati diri. Tantangan lainnya juga, bagaimana kampus bisa membuat nilai kebangsaan terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Kadang, materi tentang nasionalisme dianggap terlalu formal atau teoritis. Padahal, sebenarnya bisa dikemas lebih dekat dengan realitas. Misalnya, lewat proyek kolaborasi, kegiatan sosial, atau konten kreatif yang melibatkan mahasiswa secara langsung. Di sisi lain, peran dosen dan lingkungan kampus juga penting sebagai contoh nyata. Bukan hanya lewat materi kuliah, tetapi juga melalui sikap saling menghargai perbedaan, budaya diskusi yang sehat, serta penggunaan bahasa dan simbol nasional secara positif. Hal-hal kecil seperti ini bisa memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa. Jadi intinya, kampus bukan cuma tempat belajar teori, tapi juga ruang untuk tumbuh bersama sebagai generasi yang modern. Terbuka terhadap dunia, tapi tetap bangga dan kuat dengan identitas Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semua jawaban atau pendapat berkaitan dengan kampus masa kini ya. Jadi memang dalam diskusi kita ini dapat simpulkan bahwa kampus masa kini merupakan ruang strategis dalam memvisualisasikan bangsa. Jadi kampus bukan lagi sekedar kumpulan ruang kelas, melainkan dapur peradaban dan kanvas utama tempat masa depan Indonesia dilukiskan. Jadi setiap baris kode yang ditulis, setiap riset yang diuji coba, dan setiap inovasi yang lahir dari tangan dosen maupun mahasiswa adalah wujud nyata dari kedaulatan nalar bangsa. Jadi dipadukan dengan kebanggaan yang mengakar pada identitas DNA Nusantara, perguruan tinggi kita tengah memahat wajah Indonesia yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga martabat secara kultural. Seperti itu. Jadi pada akhirnya dengan komitmen kita bersama,
visualisasi bangsa tidak akan berhenti sebagai jargon atau teori di atas mimbar akademik, tapi menjelma menjadi detak nadi. Jadi kehidupan kampus sehari-hari sebuah mesin penggerak nyata yang sedang membawa kita melesat menuju Indonesia emas. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Sampai bertemu kembali kita di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.